Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Untuk hari ini nanti kita lanjut materi tentang Microsoft Excel. Yang kita pelajari adalah tentang rumus formula. Nanti akan kita pelajari tentang rumus formula itu. Kemudian penerapannya seperti apa, nanti kita bahas pada video berikut ini. Anak-anak, untuk hari ini yang kita seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi formula pada Microsoft Excel. Nanti yang akan kita pelajari ada 4: bagaimana rumus sum, bagaimana rumus average, bagaimana rumus max, dan bagaimana rumus min. Nanti tabel yang akan kita pelajari seperti ini. Nanti ada, kita contohkan, ada daftar nilai. Di situ ada nilai Word, nilai PowerPoint, dan nilai Excel. Untuk pembuatan awal nanti yang kita kerjakan adalah untuk penginputan datanya, yaitu nanti kita mulai dari sini, mulai dari A1, kemudian kolom yang kita gunakan nanti sampai kolom I, kemudian baris yang kita gunakan mulai baris 1 sampai baris 9. Ya, ini diketik seperti ini. Nomor daftar judulnya daftar nilai siswa, nomor nama daftar nilai, fungsi formula, kemudian di bawahnya nomor. Ini nanti ada satu baris kosong. Kenapa satu baris kosong ini disediakan di sini? Karena di sebelah di bawahnya daftar nilai nanti masih ada Word, PPT, Excel, kemudian ada sum, average, dan seterusnya. Makanya ini baris keempat ini nanti dikosongi, di bawahnya nomor dan nama. Baru setelah itu kita ngetik nomor 1 sampai 5, nama 1 sampai 5, kemudian nilai-nilai yang ada di sini. Yang utama nanti adalah bagaimana kita membuat tabel seperti ini, kemudian bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan rumus dalam tabel seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Tadi tampilannya akan seperti ini: nomor, nama, kemudian ini tampilannya sudah cukup baik. Sebelum tampil seperti ini adalah tampilannya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, kita menengahkan judul dulu. Ketika semua sudah diketik seperti ini, kita tengahkan judul di blok mulai dari A1 sampai dengan I1. Setelah di blok semua, kita klik merge and center. Otomatis judul akan berada di tengah. Kemudian yang nomor ini juga sama, kita blok dengan baris bawahnya. Kita klik merge and center, kemudian kita ini tengahkan center dan center. Nama juga sama seperti ini. Kalau daftar nilai tidak dengan baris bawahnya, tapi kalau daftar nilai kita menggabungkannya dengan kolom yang ada di depannya. Berarti kolom C, D, E kita gabung daftar nilai, otomatis tengah. Kemudian fungsi formula kita gabung mulai dari kolom F, F3 sampai dengan I3. Seperti ini, kita klik merge and center. Kemudian untuk membuat tabel ini, garis-garis seperti ini, border. Untuk membuat border ini silahkan di blok mulai dari A3 sampai dengan I9. Kemudian di sini ada border, all ini, pilih yang all border, akan muncul seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk
pengaplikasian dalam rumus ya, pengaplikasian dalam rumus nanti seperti ini, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menuliskan rumus dalam Microsoft Excel itu adalah selalu diawali dengan tanda sama dengan. Berarti rumusnya adalah sama dengan, yang akan kita cari jumlahnya adalah nilai dari Word sampai Excel ya. Rumusnya adalah sama dengan, kita ketikkan sum, buka kurung seperti ini, kemudian kita blok mulai dari nilai awal yang akan kita jumlahkan. Ini misalkan yang kita jumlahkan mulai dari Word 75, ada di C5, kita klik, kemudian kita klik kiri, tahan geser sampai dengan nilai yang ada di Excel 78. Kita tutup kurung, enter seperti ini ya. Kemudian untuk nilai yang di bawahnya tinggal kita kopikan ke bawah ini. Di sini ada di pojokan nilai ini ada kotak kecil, ini silahkan kursor diarahkan ke sini, kita tarik ke bawah seperti ini. Sudah jadi. Kemudian rata-rata sama dengan average, buka kurung, yang kita fokuskan tabelnya adalah di sini. Kita klik, kita tutup kurung, kita tarik ke bawah. Max sama min, sama dengan min. Yang harus diperhatikan adalah yang kita cari datanya adalah hanya dari nilai yang berada di C5 sampai dengan E5 di sini. Jadi nanti ketika melakukan menarik itu jangan sampai ke sum atau average atau sampai max, akan salah. Nilai terendah. Oke, sebelumnya ini akan saya jelaskan fungsi dari max. Fungsi dari max itu adalah untuk mencari nilai atau jumlah total pada variabel yang ditentukan. Ini variabel yang ditentukan adalah daftar nilai Word, PowerPoint, dan Excel. Jadi mencari jumlah totalnya. Kalau average itu adalah untuk mencari nilai rata-rata dari variabel yang ditentukan. Kemudian kalau max adalah untuk mencari nilai tertinggi dari variabel yang ditentukan ini. Kalau min adalah untuk mencari nilai terendah. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus paham bahwa sum adalah untuk mencari jumlah total, average adalah untuk mencari nilai rata-rata, max adalah untuk mencari nilai tertinggi, min adalah untuk mencari nilai terendah ya. Oke, seperti itu untuk materi kali ini tentang fungsi formula ya. Untuk fungsi formula yang akan kita bahas hari ini adalah ada 4, sum, average, max, dan min. Kemudian kalau sudah kita akhiri, setiap melakukan atau membuat suatu data, kita akhiri dengan cara kita simpan, save. Kebetulan ini sudah ada namanya, jadi untuk menyimpan dengan nama yang lain kita pilih save as, kemudian kita close, kita ganti namanya, misalkan ini kita masukkan ke dalam folder latihan Excel, kemudian kita ganti menjadi rumus fungsi formula seperti ini. Kalau sudah, kita klik save. Nah, ini di sini sudah berganti menjadi rumus fungsi formula. Oke anak-anak, untuk hari ini sampai di sini. Nanti apabila ada yang kalian kurang paham bisa ditanyakan di WA grup kelas kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.